Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Bawin, Bapak Mulyana, Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di aula SMK Negeri 1 Bawin ini dalam acara aksi nyata penerapan modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Semarang dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Bagus Widianto. Acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kepala SMK Negeri 1 Bawin, kemudian yang ketiga acara inti, kemudian yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang berikutnya adalah sambutan oleh Kepala SMK Negeri 1 Bawin kepada Bapak Mama Mulyana. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang hadirun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus salam guru penggerak yang masih muda, belia. Salam pemimpin bangsa ini, Bapak Hendra Bagus Widianto. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita bisa berkumpul bermuajamah dalam kondisi yang walafiat. Bapak Ibu sekalian, salam guru penggerak. Sebagaimana namanya, salam. Tentu nantinya kata salam ini akan hilang. Untuk membersihkan atau menyelesaikan tugas-tugas sehingga kata salam hilang menjadi guru penggerak, di antara kegiatannya adalah berbagi praktik baik atau aksi nyata berupa pengimbasan seluruh proses pembelajaran yang telah dilalui diikuti proses awal ini kepada kita semuanya sehingga bernama aksi nyata. Tentang apa budaya positif? Insya Allah di sekolah kita sejak pintu gerbang, ketika kita semua guru, karyawan, siswa masuk ke sekolah ini dalam proses pembelajaran, interaksi apapun sampai kembali lagi ke sekolahan, kembali lagi ke ruangan, kemudian masuk kembali lagi ke gerbang, dan kembali lagi ke rumah masing-masing, sudah banyak sekali budaya-budaya positif. Nah, hanya untuk memudahkan kita, saya mengingatkan Pak Hendra Bagus dan kawan-kawan, coba tetap bertahan di dua pendekatan yang kita tempuh. Pendekatan kerohanian atau religiusnya, apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi. Pendekatan kesemataannya, apa yang sudah terbangun, apa yang belum. Yang sudah ada dimunculkan dan diperkuat menjadi komitmen bersama. Yang belumnya kita coba munculkan. Terutama kalau hari ini di antara peserta pengimbasan ada dari jurusan kuliner atau perhotelan, ada yang ini? Gak ada ya. Itu bisa menjadi, tidak harus guru penggerak atau calon penggerak yang memulai, tapi bisa kita langsung praktek hasil pengimbasan tadi di guru-guru tata boga atau kuliner perhotelan menjadi trendsetter atau agen perubahan, melahirkan budaya positif lingkungan kerja yang bersih. Nah, kalau kita masuk ke lab baik KPHP, tata boga atau kuliner, resto dan perhotelan, seringkali masuk itu ada proses pembuatan menu tertentu, ada penyajian
menu tertentu, ada proses produksi dan penyajiannya, tapi karena kita masih harus berjuang bagaimana mewujudkan kebersihan agar menjadi higienis sebagai syarat sebuah produksi makanan, apakah itu food maupun beverage. Higienis itu. Nah, ini yang barangkali kita rintis, berada bagus. Di samping nanti menyampaikan mengingat apa yang sudah, mari kita mungkin buat komitmen bagaimana di lingkungan kelas kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan apalagi di tempat masak, di dapur, di lab, itu senantiasa bersih. Supaya kalau ada pengunjung dan ingin menikmati atau membeli konsumsi barang kita atau produk-produk makanan apapun, itu menjadi tidak campur, mantap, karena merasa bersih. Itu penting. Nah, prinsipnya bukan hanya itu, artinya ada insya Allah sudah banyak budaya positif yang kita bangun. Tetapi juga kita harus melahirkan budaya positif lain yang jauh lebih banyak lagi. Di antaranya tadi adalah budaya bersih di lingkungan kerja, lingkungan kelas belajar kita masing-masing. Apalagi menyangkut produksi makanan, dan itu bagus sekali barangkali pesan yang bisa kami sampaikan kepada Bandara Bagus. Guru penggerak menjadi salah satu syarat untuk meniti karir, maka berjuang dan yakinlah atas kekuasaan Allah, maka keinginan apapun yang positif, yang baik, yang niatnya bermanfaat bagi umat ini akan terwujud. Dan ternyata prosesnya harus melalui proses calon guru penggerak. Ini bentuk perjuangan. Maka kepada Bandara Bagus selamat berjuang melakukan tugasnya. Dan harapannya bukan sekedar melakukan atau menuntaskan kewajiban pengibasan, tapi niatnya adalah membangun budaya positif di sekolah ini. Niatnya itu besar sekali. SMKPK, SMK Negeri Surabaya, harapannya ke depan dengan bangunan budaya positif itu, munculnya itu akan menjadi pusat keunggulan dan bahkan menjadi pusat peradaban. Itu harapannya besar. Sehingga itu, Bapak sekalian, selamat berkolaborasi, selamat belajar, menambah ilmu atau wawasan bersama Pak Bandara Bagus pada hari ini. Dukung programnya secara bersama-sama, kolaboratif dalam kebaikan dan kebaikan kita. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penindasan budaya positif pada hari ini dari calon guru penggerak Pak Bandara Bagus dinyatakan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Namulyana atas wejangan dan juga pesan-pesan untuk kami sesama calon guru. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, kita menuju acara inti yaitu pemaparan aksi nyata modul 1T4 yang akan disampaikan oleh Bapak Bandara Bagus. Kepada Bapak Bandara Bagus kami persilakan. Sakit. Saya malah jadi grogi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Namulyana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi apa yang telah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak selama ini. Yang kaitannya nanti adalah tentang budaya positif di sekolah. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada saat ini untuk hadir mengikuti undangan dari kami sebagai peserta pengimbasan atau aksi nyata CGP Angkatan 5 Kabupaten Semarang. Jadi kami masuk ke dalam CGP Angkatan 5 Kabupaten Semarang yang sudah dimulai kurang lebih 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, di komunitas praktisi SMK Negeri 1 Bawen. Jadi SMK kita itu disebut sebagai komunitas, di mana di situ ada guru penggeraknya, maka di situ disebut sebagai komunitas praktisi. Nah, saya sendiri Hendra Bagus Widianto. Ada yang belum kenal? Sudah semua ya. Oke. Mohon maaf nih karena posisinya sedang kurang fit, jadi nanti mungkin ada gangguan suara-suara yang kurang nyaman.
dari saya mohon maaf jaga jarak saja nanti, terutama yang bagian depan nih jaga jarak. Oke, langsung kita mulai ya. Atau perlu es dulu ini es yang tidak marahi masuk angin, es apa Pak? Bu, es breaking. Oke, kita mulai dengan es breaking ya. Ini saya cukup banyak belajar dari CGP yang lain soalnya. Es breaking. Oke, saya minta tolong Bapak Ibu berdiri dulu sebentar. Oke. Karena yang sebelah sini ganjil, minta tolong salah satu bisa pindah ke sini. Biar nanti saling berpasangan. Nah, salah satu pindah jadi biar pasangan. Nanti pasangannya ada gambar. Pasangannya bersebelahan aja. Nanti kalau berjauhan malah gitu. Oke. Nah, sekarang langsung berpasangan sama sebelahnya saja ya. Tenang ya, ini tidak ada acara peluk-pelukan Pak Cahyo. Tidak mungkin, tidak apa-apa. Oke. Jadi hadapan-hadapan ini sebagai pasangan, sebagai partner ya. Partner. Oke, jadi permainannya seperti ini Bapak Ibu. Yang menghadap ke selatan ya, yang pasangannya menghadap ke sebelah utara. Oke. Kalau saya sebut nama hewan, sebelumnya gini, tangannya yang kanan ditaruh di depan dulu. Nah, saling berhadapan. Berdekatan tapi tidak nempel. Nah, berdekatan tapi tidak nempel. Bukan murid, jangan nempel dulu. Nah, sekarang aturannya gini. Yang menghadap selatan gitu. Yang menghadap selatan. Kalau saya sebut nama hewan, jangan langsung cepat tampilek. Yang partnernya menghindar. Cepet-cepetan ya. Ini untuk ngetes, ini jam berhasil, tapi Bapak Ibu ini kira-kira masih konsen apa enggak? Nanti kalau yang menghadap utara namplek ketika saya sebut nama buah. Bukan murid berarti harus menghindar cepat Pak. Harus menghindar cepat ya. Oke, jadi kalau nama hewan berarti yang menghadap selatan yang namplek. Tapi kalau nama buah berarti yang utara yang namplek, gitu ya. Jangan keliru loh. Kalau keliru berarti ini ada yang salah ini. Ini kayak kata Pak Narto berarti ini yang bagian tekak itu lama-lama tidak balik ini. Oke, siap dimulai ya. Oke, dicoba dulu. Oke. Bu Nani. Ya jangan loh. Berarti tidak usah namplek. Kan Bu Nani tidak masuk ke dalam hewan. Oke. Oh iya, jangan sebut nama ya. Oke, kita mulai. Oke, sudah siap? Oke. Jerapah. Ada yang apa? Gimana? Oh, ditambah aja, ditambah. Ada yang kena. Oh, tapi betul ya. Jerapah tadi? Jerapah berarti yang nampak harusnya yang sini ya. Oke, poetik memang luar biasa. Poetik itu cekatan, ya, memang dia cekatan. Bagian itu cekatan. Di rumah terlatih ya Bu ya. Di rumah terlatih. Oke, lagi ya. Oke. Ingat ya, kalau nama hewan yang utara yang nampak, kalau nama buah yang selatan yang nampak. Oke. Jambu. Oke. Lamplek aja. Ada yang kena. Nah, itu juga jago namplek di rumah terlatih berarti. Atau besok mau volley ya, jadi udah latihan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, cukup 2 aja ya. Ternyata cukup mikir ya. Nama hewan sama nama buah yang mirip.
waktu yang lalu ketika Pak Agung presentasi. Jadi langsung saya ATM, amati tiru modifikasi. Ya mungkin kurang lebih itu bisa menjadi contoh Bapak Ibu ya. Itu contoh salah satu yang bisa disebut budaya positif. Jadi ketika ada suatu hal yang bagus bisa kita tiru, tidak usah sungkan, tidak usah malu, ditiru. Kalau ada yang bisa diperbaiki, kemudian kita terapkan. Insya Allah nanti pasti hasilnya akan bermanfaat seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kita di awal, di sini saya tidak akan menggurui. Bapak Ibu di sini semuanya adalah orang-orang yang sudah pengalaman, orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi masalah mengajar itu Bapak Ibu guru pasti semuanya sudah hafal lah ya, udah biasa. Nah cuma di sini saya akan berbagi apa yang sudah saya peroleh dari pembelajaran di guru penggerak. Dan mungkin nanti sedikit akan saya tampilkan apa yang sudah saya lakukan di kelas selama ini. Oke. Nah, Bapak Ibu guru tahu ya ini siapa ya? Oke, Ki Hajar Dewantoro itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Oke. Nah, sedikit mengingat tentang apa yang diajarkan oleh beliau. Jadi beliau pernah mengajarkan sesuatu. Yang pertama yaitu pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Ada yang tahu bedanya pengajaran pendidikan? Lupa mungkin Pak ya. Kayak murid kita kalau udah diajari terus ditanya dan bisa lupa. Jadi pengajaran itu adalah proses yang selama ini kita lakukan Bapak Ibu. Jadi Pak Cahyo ngajar agama, jadi menerangkan tentang materi agama. Saya matematika menerangkan tentang matematika, itu disebut sebagai pengajaran. Yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi semua yang Bapak Ibu ajarkan itu semuanya memiliki faedah dalam kehidupan anak. Yakin deh? Yakin toh? Nah, yakin. Nah, sedangkan pendidikan sendiri itu cakupannya lebih luas. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, ini cakupannya lebih luas karena menyangkut tentang kebudayaan. Oke, next di sini. Kemudian hal kedua yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu tujuan pendidikan adalah untuk menuntun. Perhatikan ada garis bawah di kata menuntun Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu kalau menuntun itu kira-kira yang dilakukan apa tuh kalau menuntun itu? Menurut saya untuk menuntun itu kita berjalan bersama, mungkin bisa bersebelahan sambil mengajak ke arah yang benar. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Jadi menuntun, dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan. Jadi menuntun sama menggeret ya sama. Anak nggak mau mandi terus digeret itu ya. Kalau menggeret itu kayak ada paksaan ya. Tapi kalau menuntun itu mau pelan-pelan gitu ya, menuntun pelan. Jadi sabar betul. Menuntun itu beda sama menggeret. Digandeng, kemudian sabar. Mau kemana yuk? Nah gitu tuh. Mau kemana nak? Mau sana kan gitu. Ya yuk saya tuntun. Nah, mas, di depan ada lubang kan gitu tuh. Kita ajak minggir, tapi tidak merubah tujuan. Nah, menuntun di sini dalam artian Ki Hajar Dewantoro adalah dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi ini bisa kita ambil contoh. Itu guru itu ibaratnya seorang petani. Nah, petani itu ketika menanam jagung, petani tidak mungkin mengharapkan berbuah padi, benar tidak? Nah, ketika menanam padi pun sama, nggak mungkin nanti dia berbuah jagung. Nah,
Ibaratnya seperti itu. Anak-anak itu ibaratkan tanaman, sedangkan kita guru itu ibaratnya petani. Jadi kita ya udah, anak jagung ya jagung, nggak usah dipaksa jadi padi. Padi pun juga sama, nggak usah dipaksa jadi jagung. Yang penting mereka bisa tumbuh kembang. Yang padi biar subur, yang jagung pun biar subur. Jadi biar tumbuhnya maksimal. Kurang lebih seperti itu. Jadi penuntun itu tidak memaksa, tetapi tetap berusaha untuk memberikan arahan supaya anak bisa tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Kemudian yang ketiga dari yang apa diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dasar pendidikan anak tidak dapat terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ada dua kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak berada, berkaitan dengan sosial budaya di sekitarnya. Jadi anak-anak itu kan lahir di keluarga yang berbeda-beda. Ada yang lahir di keluarga petani, ada yang lahir di keluarga pedagang, ada yang lahir di keluarga guru, ada yang lahir di keluarga DPR, ada yang lahir di keluarga menteri. Alhamdulillah saya kabarin belum pernah ada anak menteri masuk sini. Ya doakan nanti semoga Pak Cahyo jadi menteri, jadi anaknya setelah sini Pak Cahyo ya. Oke. Nah, anak yang lahir di kondisi berbeda-beda, bahkan sekarang ada anak yang lahir dari keluarga broken. Itu keluarga baru ini, sekarang sedang mana keluarga broken. Nah, dari lingkungan tempat berada pasti itu membentuk perkembangan yang berbeda-beda. Nah, itu yang namanya kodrat kodrat alam. Dan kita tidak bisa merubah itu, karena itu sudah memang kehendak yang di atas kan. Anak lahir dimanapun kita tidak bisa memaksakan. Nah, anak-anak yang berbeda kodrat alam masuk ke sini jadi satu di SMK Bawen. Kemudian kedua yaitu kodrat zaman. Anak lahir sekarang dengan kita itu zamannya udah berbeda. Zaman kita sekolah, ini zaman kita. Zaman saya dengan zaman jenengan beda ya. Beda. Nah, zaman Bu Siti sampingan kalau ke sekolah pakai apa Bu? Ransel gitu. Pakainya apa? Apa Bu? Tas cangklong. Oh, yang model cangklong samping itu ya, belum ada ransel-ransel yang merek-merek Eiger itu belum keluar ya. Zaman itu belum ada. Zaman kita lebih maju Pak Cahyo ya. Zaman kita tas ransel udah banyak ya. Zaman sekarang anak-anak itu zamannya udah lebih maju Pak. Ya toh. Nah, sekarang bawanya tas kecil. Kenapa? Karena mereka sudah tidak butuh yang namanya barang-barang yang besar-besar. Buku mereka udah tidak butuh. Wong sekarang kalau mereka dicatatkan di papan tulis gitu aja mereka cepret. Ya. Yang mereka bawa apa sekarang? Handphone. Nah, zaman yang berbeda inilah ya tadi disebut sebagai kodrat zaman berbeda-beda. Nah, pendidikan ini tidak bisa terlepas dari dua hal itu. Itu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bukan saya ya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan beliau. Tapi kalau kita pikir ternyata ya memang betul seperti itu. Terus didiklah anak-anak dengan budi pekerti. Budi pekerti, nah ada budi, nah budi ada, pekertinya yang nggak ada. Budi pekerti, jadi budi pekerti menjadi satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Budi berarti watak, sedangkan pekerti artinya perilaku. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara itu dari zaman dulu itu sangat concern pada budi pekerti, yaitu pada watak dan perilaku. Kenapa? Karena budi pekerti yang baik pada diri seseorang akan menjadi kekuatan pada kemajuan diri orang tersebut dan juga akan menambah kebermanfaatan orang tersebut bagi orang sekitar. Itu pendapat ini muncul dari Ki Hajar Dewantara udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi kalau kita sekarang pikirkan betul nggak itu? Budi pekerti yang baik akan membuat orang itu akan menjadi lebih manfaat dan akan menjadi kekuatan buat dirinya untuk maju. Betul nggak tuh? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Nah, lanjut. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan
butuh Bapak Ibu untuk menjawab setuju apa tidak. Pernyataan. Satu, guru dapat mengontrol murid. Setuju. Guru dapat mengontrol murid, setuju ya? Kemudian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ragu-ragu sebenarnya. Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung sikon. Oke, terus pemberian hadiah baik untuk perkembangan murid. Setuju. Oke. Setuju. Wah, tegas. Apa perlu ice breaking lagi nih? Oke. Terus sekarang kritik dapat menguatkan karakter murid. Belum tentu. Tergantung karakter anak. Tergantung kodrat alam dan kodrat tadi itu yang mulia. Oke. Jadi tadi jawaban yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Mengontrol murid. Oke. Ya, setuju. Oke. Tenang, ini tidak ada nilainya kok. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Pokoknya di sini nanti kita belajar bareng-bareng. Kemarin saya juga gitu. Setuju. Ada yang tidak, setuju, ada yang tidak. Begitu dapat penjelasan, oh gitu toh maksudnya gitu. Nanti insya Allah nanti setelah penjelasan materinya Bapak Ibu mungkin pemahamannya akan sama. Oke, kita simpan dulu 4 pertanyaan tadi ya. Sekarang kita ke itu ada gambar Mbak Kakung. Mbak Kakung ini namanya Dr. William Glaser. Pernah dengar Bapak Ibu? Baru ya? Kalau Thorndike, B.F. Skinner, Pisser, Albert Bandura. Nah, siapa itu? Nah, luar biasa guru-guru bawah ini memang kemarin katanya materi itu diperoleh ketika kuliah Pak, ya loh. Materi kuliah ya, pas skripsi keluar detail itu. Iya benar. Nah, cuma yang nama ini belum pernah muncul, benar? Iya, sama. Beliau itu adalah salah satu tokoh pendidikan juga. Dia lahir di Ohio tahun 1925. Terus selanjutnya bahasa Inggris saya nggak bisa itu apa artinya. Pokoknya kurang lebih dia receiver itu apa ya? Ada guru bahasa Inggris menerima receiver BSMMA klinikal ya. Pokoknya dia menerima gelar itu ya. Nah, intinya setahu saya dia itu kayak yang tadi itu kayak B.F. Skinner kayak Thorndike. Dia itu adalah tokoh peneliti, pakar di dunia pendidikan. Lebih tepatnya atau lebih khususnya dia itu di pendidikan psikologi. Jadi yang Bapak Ibu guru BK mungkin nanti bisa itu searching di internet tentang Dr. William Glaser. Nah, Dr. William Glaser ini dia mengeluarkan 3 teori Bapak Ibu. Yang pertama kontrol teori, yang kedua choice teori, dan yang ketiga adalah reality terapi. Kenapa tokoh ini yang diangkat sekarang? Karena ternyata selama ini pemahaman kita yang kita pakai pada umumnya itu adalah teori stimulus respon. Jadi yang pakai percobaan tikus itu, tikus dikasih umpan, gitu, dikasih makanan, kemudian dia terangsang gitu, dia akan melakukan suatu perilaku kan gitu. Jadi kalau ada stimulus, maka si tikus tadi akan melakukan respon. Jadi murid itu diibaratkan tikus. Jadi di teori stimulus respon itu diumpamakan tikus tadi, yang kemudian diaplikasikan kepada murid. Nah itu ternyata teori itu kemudian disanggah atau diperbaiki oleh Dr. William Glaser, kemudian dirubahlah ke dalam teori yang namanya teori kontrol. Ini baru, ya kan? Bapak Ibu belum pernah dengar kan? Saya coba baru dengar ketika ikut PGB. Ini baru nih. Nah, oke, sebelum kita masuk ke teorinya, kita lakukan permainan lagi. Ya, pokoknya enak, pokoknya dengan
CGP itu enak-enak terus Pak, main terus. Permainan. Saya punya kertas. Nah, Pak Cahya saya minta tolong dibagikan untuk yang sini satu orang satu. Terus yang sini sudah satu orang satu. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya bagikan satu lembar kertas, secari kertas itu. Bapak Ibu pasti punya sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu adalah hal yang paling penting di hidup Bapak Ibu. Punya nggak? Atau semua dalam hidup sudah tidak penting? Bahaya. Bapak Ibu pasti punya sesuatu yang menurut Bapak Ibu penting dalam hidup. Silahkan ditulis di situ. Ya, jangan sampai teman kanan kiri melihat ya, rahasia. Karena ini penting. Kalau sampai ini ketahuan orang lain, wah maka hidup Anda akan hancur, berantakan dan sementingan mati gitulah ibaratnya. Jadi satu kata, dua kata boleh. Pokoknya hal yang paling penting buat Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu. Pak Helmi juga. Apa hal yang paling penting buat Pak Helmi? Ditulis. Oke, silakan ditulis. Jangan sampai kanan kirinya melihat. Rahasia. Kemudian setelah ditulis, dikepal-kepal, diremas, ya, digenggam yang kuat. Seakan-akan mau direbut sama teman sebelah Anda. Oh, tidak boleh gitu kan? Nah, sekarang menghadap berpasangan seperti tadi, Bapak Ibu. Menghadap berpasangan seperti tadi. Oke. Nah. Oke. Duduk saja. Oke. Nah. Sekarang yang menghadap selatan dulu ya. Yang menghadap selatan. Tugas Anda sekarang adalah silahkan berupaya supaya Anda bisa dapat apa yang ditulis teman sebelah Anda. Nah, membujuk boleh, merayu boleh, memaksa boleh, mengancam boleh, menghadap. Ini permainan. Jadi apapun upaya silahkan dilakukan untuk bisa mendapatkan isi dari tangan dari teman yang ada di sebelah. Ya, syukur-syukur bisa sampai itu diberikan. Nah, memberi 100.000 boleh silakan, bebas. Bila ayo. Oke, selesai. Oke, siapa yang berhasil mendapatkan? Wih. Sekarang kita coba cek ya. Dibaca ada apa-apa ya? Dibaca ada apa-apa. Oke. Coba dibaca. Agama dan keluarga. Apa yang Anda lakukan sampai sendiri mau memberikan agama dan keluarga? Bu Ida ini menuliskan orang tua dan keluarga adalah hal yang paling penting. Nah, saya hanya ingin meminta pendapat dari Bu Ida atau bagaimana Bu Ida bisa menuliskan seperti ini supaya bisa saya termotivasi untuk bisa melakukan apa yang Bu Ida inginkan gitu. Berarti dengan merayu ya. Kalau Pak Cahya tadi merayu dengan doa.
ibu-ibu kan ya melo-melo dengan kata-kata dan akhirnya bunda. Iya, siap. Dan Bu Siti karena orang yang lebih dewasa, ya. Oke. Tidak ada yang sampai dengan mengancam ya, tidak ada. Ini karena guru-guru banget baik-baik sih. Karena cuma tulisan Pak Jasa tak tenangan. Oke, terima kasih. Itu sedikit permainan pembuka sebelum kita bicara tentang teori kontrol. Jadi sebenarnya tadi maknanya apa? Jadi gini. Jadi ibaratnya murid itu dia punya sesuatu yang menurut dia itu sudah dia yakini, betul. Dia pegang kuat. Nah, maka kita itu sebagai guru itu sebagai orang yang membujuk, orang yang merayu, ya. Kita itu sebagai faktor internal apa eksternal? Seperti itu. Eksternal, kita sebagai eksternal. Nah, sebenarnya kita itu bisa mengontrol si murid untuk memberikan kita, kan? Bisa. Nah, tapi dengan berbagai upaya, Dan ketika si murid sudah mau menyerahkan. Kalau si murid sudah penting ragilum tenang gitu. Oke, jadi itu sebenarnya contoh sederhana. Jadi kalau apa yang sudah diyakini itu penting, biasanya murid akan cenderung mempertahankan. Nah, maka sebagai seorang guru memang kita harus punya upaya keras untuk bisa meluluhkan hati si murid supaya dia akhirnya mau mengikuti arahan yang kita berikan, kurang lebih seperti itu. Oke, lebih jelasnya kita akan lanjut di sini. Dr. William Glasser itu mengemukakan ada beberapa ilusi yang selama ini ada pada teori stimulus respon. Ilusi itu artinya adalah suatu hal yang tidak nyata. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau tadi di awal kita sempat jawab guru mengontrol murid, ada yang masih jawab ya, ada yang jawab tidak. Nah, Dr. Glasser itu dia ternyata dari hasil penelitiannya itu menyimpulkan ilusi guru mengontrol murid. Jadi tidak ada guru yang bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ayo, pagi, ya misalkan, atau ayo gerak. Tapi ditunggu sejam orang gerak tenang. Gitu. Jadi kalau selama anak itu memang tidak benar-benar mau melakukan, mau kita gimana pun tetap anak tidak akan melakukan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, dan ini karena murid tersebut sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Gitu. Daripada di sini gitu. Kan? Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ayo menggambar, gambar gunung. Sekarang isongnya daripada saya Pak Budi gunung ya. Jadi meskipun dia tidak menyukai menggambar, tapi kan dia punya kebutuhan. Yaitu apa kebutuhannya? Ya kebutuhannya itu tadi. Kebutuhannya kan dia butuh, karena dia masih sekolah di sini butuh nilai kan itu Pak Budi. Butuh nilai, butuh penghargaan dari Pak Budi sebagai gurunya dan sebagainya. Jadi teori kontrol menyatakan seperti itu. Sebenarnya kita itu tidak kontrol. Kita itu tidak bisa kontrol murid. Murid ya murid. Mereka mau ngapain ya mereka terserah mereka. Kita tidak bisa kontrol. Itu semua hanya ilusi. Ya besok dia mau menang, kan gitu. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Kaitannya sama yang pernyataan hadiah. Nah, reward, punishment. Kalau anak berbuat baik kasih reward. Kalau kurang baik atau menyalahi aturan kasih punishment. Itu teori yang dulu. Teori stimulus respon. Adanya penguatan itu kan. Nah, tapi di teori kontrol ini itu adalah ilusi. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi sekarang mau nih,
Bapak Ibu silakan hadir. Tek 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 kasih snack. Kemudian besok suruh hadir lagi tidak ada snacknya. Kira-kira datang dan kalau Bapak Ibu guru pasti datang, Bapak Ibu guru pasti datang. Oh, murid aja ya, murid. Ayo siapa yang mau maju tak kasih 10.000. Pada maju deh, maju, semangat. Sekolah iso pun semangat gitu ya. Tapi begitu besok, ayo maju. Duitnya berapa? Ya kan? Jadi itu hanya sebenarnya ilusi. Jadi penguatan positif itu efektif, penghargaan itu efektif, pemberian hadiah itu efektif, seperti itu. Itu hanya berlaku sementara. Dan ketika itu dilakukan terus, itu malah nanti bisa berdampak negatif. Nanti ada penjelasannya di belakang. Oke. Terus ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi itu ya. Jadi kritik itu ternyata sejatinya tidak membuat orang semakin baik. Itu ilusi sebenarnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Tadi kan sudah ada yang sempat ragu tadi ya, tergantung anaknya. Ketika anak itu tipikal yang untungan, dikritik malah besok malah semakin gagal, makin sulit. Jadi kritik ini ilusi ini disampaikan oleh Dr. William Glasser. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru lebih dewasa dibanding murid. Guru memaksa, ayo ini mau tak kilo, saya apik ya. Itu sebenarnya ilusi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita terlalu banyak memaksa murid, justru malah yang terjadi bisa murid membenci kita, tidak suka, atau terjadi hubungan permusuhan. Oke, ini ada tokoh yang kedua namanya Stephen R. Covey. Ini kalau saya baca ini dari Amerika kalau tidak salah. Dia menyatakan seperti ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kenapa ini saya tampilkan? Karena di sini nanti kita memang tujuannya adalah mengubah paradigma. Jadi dari teori stimulus respon berubah ke dalam teori kontrol. Jadi tadi ilusi-ilusi yang selama ini kelihatannya itu berjalan dengan baik, itu harapannya dengan merubah paradigma kita mulai mengurangi. Seperti itu. Nah, ini disampaikan oleh Stephen R. Covey. Nah, di sini ada tabel perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kita sama, realitas kita berbeda. Ya, kita sama atau berbeda? Murid sama atau berbeda? Berbeda ya. Nah, jadi kalau ini tadi kan murid disamakan itu sih. Padahal murid itu manusia itu beda-beda ya, karakternya beda-beda. Nah, di teori kontrol realitas itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Yang di sini model berpikir menang kalah, kalau yang dikontrol model berpikirnya menang. Jadi antara guru dan murid tidak ada istilah menang kalah, adanya adalah menang. Jadi guru yang berhasil, muridnya juga berhasil. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi tentang sedikit teori tentang perubahan paradigma. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu disiplin. Sudah ya? Nah, di sini hanya mengingat saja. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina. Kok kayak kata Jawa Barat loh ya. Disiplina kayak bahasanya Pak Nana kan ini. Disiplina yang artinya belajar. Sama ya? Pemahaman kita tentang disiplin sama kan? Disiplin belajar ya? Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya saya, budaya Bapak Ibu, budaya kita di sini, disiplin itu seringkali disalahartikan. Disiplin sering diartikan yaitu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu tidak ikut perintah saya, tidak disiplin, ya gitu. Kamu tidak mentaati ini, tidak disiplin. Iya benar. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kamu tidak disiplin, ayo mari ya. Kamu tidak disiplin, push up ya. Disiplin. Jadi itu yang biasa terjadi di sekitar kita, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, sekarang kita coba cross check dari tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari internal. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memiliki pendapat seperti itu. Disiplin itu disiplin yang dari dalam diri, yang motivasinya dari internal, dari murid sendiri, bukan dari guru, bukan dari orang lain, tapi disiplin yang dari dalam diri murid. Kemudian dikuatkan oleh Dian Gosen. Nah, siapa lagi nih? Tadi ada Mbah apa tadi William, terus ada Mbah siapa lagi? Sekarang ada Mbah Dian Gosen. Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke. Jadi di sini ada yang saya tanda merah ya, kontrol diri, disiplin diri, memiliki motivasi internal, kontrol diri. Semua berasal dari dalam diri. Untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, nah tujuan mulia ini ternyata adalah diberi keterangan suatu nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan bersifat universal, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Oke, nanti di baringnya sini. Banyak sekali yang sudah membahas tentang nilai kebajikan. Di sini saya hanya akan memberikan contoh dari 6 lembaga, 6 lembaga dan dari dunia dan dari Indonesia. Yang pertama yaitu dari Ibu Primary Years Program. Ini yaitu dari luar negeri nih. Jadi nilai kebajikan yang dicantumkan oleh mereka yaitu seperti ini: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari lembaga berikutnya yaitu 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation: cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, macam-macam, banyak sekali. Kemudian dari lembaga berikutnya ini ada lifelong guidelines and life skill. Ini ternyata saya cari di internet, ini adalah judul buku.
Di dalam buku tersebut ada 2 keterampilan hidup dan ada petunjuk hidup. Nah, ini yang disebut sebagai nilai kebajikan di situ. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan seterusnya. Banyak sekali. Persahabatan, rasa humor. Oke. Kemudian The 7 Essential Virtues, ini juga buku ternyata. Ini juga tercantum ini empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Kemudian ini banyak, dan yang terakhir ini project apa? Profil pelajar Pancasila. Lembaga mana yang mengeluarkan ini? Nah, Kemendikbud dari Kementerian Pendidikan Indonesia ya. Nah, ini sama ini. Jadi ini disebut sebagai nilai kebajikan. Apa saja? Ketakwaan. Ketakwaan dari yang pertama ya. Oke, kita survei. Nah, betul. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi wali-wali tak apa-apa, wali-wali ini bukan Pancasila. Kalau Pancasila boleh, wah dimarahi nanti. Ya ini profil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah di lembaga Indonesia Kementerian ini nilai-nilai kebajikan ini diramu dalam ini, ya. Ini versinya dari Kemendikbud. Oke. Nah pentingnya nilai kebajikan apa? Ternyata nilai kebajikan ini dapat menciptakan lingkungan yang positif. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian untuk dapat menerapkan tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Nah, siapakah pemimpin pembelajaran itu? Ya kita semua, Bapak, Ibu, Guru. Maka kita wajib paling tidak menerapkan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke. Next. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Motivasi ini menarik ini Bapak Ibu. Sebelum kesini, saya mau tanya jujur Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekarang hadir di sini karena terpaksa atau karena sukarela? Atau karena memang pengen? Was, alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Ini karena memang benar pengen ya. Oke. Oke. Oh gitu, oke. Oke, siap. Oh iya, benar ya. Oke. Tapi nanti nabrak jam sholat dulu. Gimana? Oh iya. Siap. Tapi ya jawab tidak wajib saya ya. Siapapun boleh ya. Oke. Nah ini Diane Gosen tadi yang nanti akan saya tampilkan di sini. Nah ini tokoh dari ibu-ibu ini ya, Diane Gosen. Diane Gosen dalam bukunya bacanya apa ini? Restructuring School Discipline, gitu ya bisa dia. Nah, about Diane Gosen. Nah ini cerita tentang beliau ya. As server as elementary teacher. Elementary ini sekolah dasar itu, guru sekolah dasar, sekolah atas, special education teacher, and the director of alternative school of orang hebat, saya baca biografinya itu keren.
perempuan ya, dan perempuan luar biasa. Dia menyatakan bahwa ternyata manusia itu bertindak berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau tadi Bapak Ibu bilang kesini karena pengen berbagi ilmu, berarti termasuk yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Tidak ya. Mendapat imbalan? Tidak juga. Yang ketiga ya. Karena Bapak Ibu merasa mencari ilmu itu penting, betul? Yakin kalau ilmu baru itu sangat penting ya? Oke, jadi yang ketiga. Dan ternyata betul. Yang pertama itu motivasinya masih motivasi eksternal. Yang kedua juga masih eksternal, sedangkan yang ketiga inilah yang internal. Dan ketiga inilah, motivasi ketiga inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi bagaimana nanti kita bisa menumbuhkan anak-anak atau murid yang berperilaku atau bertindak itu ya dari dalam diri mereka, tidak lagi dari paksaan kita, dari paksaan Bapak Ibu. Jadi mereka sukarela melakukan itu. Karena apa? Karena mereka sadar, karena mereka yakin bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik buat mereka, hal yang nanti itu bisa membuat mereka sukses dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ada orang bingung Pak. Kenapa bingung? Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar. Konsekuensi, sering mendengar. Restitusi. Nah, oke. Nah, daripada bingung kayak gitu, lanjut. Daripada bingung Pak, tadi bingung. Oke, sekarang kita coba membedakan antara ini masuknya hukuman apa konsekuensi apa restitusi ya. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira yang dilakukan hukuman apa konsekuensi apa restitusi? Hukuman. Oke, kita cek. Oke, itu hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi. Oke, kita cek. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Sudah mulai nangkep kan? Sudah mulai nangkep bedanya? Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Konsekuensi. Kan pelajaran olahraga, Pak. Kan pelajaran olahraga. Nah, oke. Nah, kita akan membahas lebih jelas ya. Yang awal tadi sudah kelihatan. Oh, kalau hukuman ini yang menyakitkan ya. Belum lari di lapangan push up itu menyakitkan. Tapi kalau yang konsekuensi itu seakan kayak dia memang lebih ke arah tanggung jawab ya. Ada korelasinya. Oke, sekarang kita cek. Hukuman ya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya.
Guru yang diberikan bisa berupa hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti ya, oleh suatu perbuatan atau kata-kata, bisa verbal. Oke, sedangkan kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dan tadi kecenderungan ada apa ya? Ada penyelesaian ya. Ada penyelesaian. Jadi ada korelasi apa yang dilakukan sama yang telah diperbuat tadi. Oke. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi kurang lebih seperti ini. Ya, sama seperti tadi. Oke. Terus nah, kalau yang restitusi ini yang baru mungkin. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu tidak memberikan dampak negatif apapun kepada murid. Jadi anak tidak merasa tidak merasa dihukum, tidak disakiti, tetapi tetap ada proses penciptaan kondisi supaya anak memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mengajak murid, ayo kamu melakukan kesalahan seperti ini. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya dan sebagainya. Jadi biarkan solusi itu nanti muncul dari murid. Sedangkan guru itu hanya mengarahkan serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu Gosen tadi itu ya, Diana Gosen tadi. Oke, nah 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Jadi dari ketiga tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu yang paling baik adalah restitusi. Seperti itu. Aku rasa setuju. Aku boleh setuju hukuman. Tidak apa-apa, karena memang perubahan paradigma, perubahan pola pikir memang tidak mudah, butuh proses. Oke. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu berada pada 3 bagian. Hukuman itu adalah identitas yang gagal, akan cenderung memberikan murid menjadi membenci peraturan. Nih yang paling bawah ini efeknya, murid membenci peraturan gitu. Sedangkan kalau yang masuk identitas sukses itu 2 tadi, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Perbedaannya seperti itu. Oke. Jadi ada negatif, netral, positif. Oke. Nah, ada satu tokoh lagi di sini, namanya Alfie Kohn, dihukum oleh penghargaan. Jadi ini menguatkan tadi ya, yang tentang pemberian hadiah. Alfie Kohn mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, bacanya apa ya? Kohn ya. Kohn apa Kohn ya? Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebagai guru di sini, menurut Kohn ya, itu sebenarnya kita tidak perlu memberikan hadiah, memberikan benda, memberikan apa kepada murid. Karena apa?
Karena belajar itu sendiri itu sebenarnya sudah menjadi penghargaan buat si anak sendiri. Kenapa seperti itu? Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaan itu akan membekas anak yang pas diberi penghargaan itu toh cenderung tidak berlaku untuk jangka panjang. Dan ketika kita tidak memberikannya lagi, itu akan menghilangkan motivasi anak. Anak cenderung tidak akan mau melakukan hal itu kalau tidak ada penghargaan lagi. Kemudian merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Dalam paling kaya, ya kan? Mau dikasih hadiah apapun, anaknya tidak bisa tetap akan tertarik. Seperti itu. Yang paling atas ini yang kemudian akan menimbulkan rasa iri dan sebagian dari mereka yang akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Jadi yang sering maju, sering dapat hadiah itu bisa jadi malah akan dibenci oleh teman yang lain. Kemudian penghargaan tidak efektif. Oke, ini aja langsung saya skip aja nanti. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Nah, di sini menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Oke, nah di sini nih kesimpulannya. Oke, nah ini yang paling penting ini. Saat seorang anak belajar, jadi anak kecil ketika mereka baru belajar pertama kali untuk menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata, kemudian dia berhasil, itu dia akan senangnya minta ampun. Dia akan senang. Nah, senang itulah yang sebenarnya sudah menjadi penghargaan. Jadi ketika anak belum bisa naik sepeda, tiba-tiba dia bisa naik, bisa jalan 10 meter atau 5 meter, dia akan senang. Nah, itulah penghargaan. Ketika kita memberikan hadiah atas pencapaian itu justru malah bisa merusak kebahagiaan itu. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan pada saat itu yang sedang dirasakan secara alamiah. Jadi penghargaan yang kita berikan itu justru malah tujuannya bagus, tapi malah bisa merusak kebahagiaan alaminya. Jadi dia senang, naik sepeda bisa itu dia sudah senang. Nah itu sudah menjadi penghargaan. Seperti itu. Gimana? Jadi motivasi ya bisa. Nah, tapi ya itu tadi memang itu berlaku untuk sifat sesaat. Nah, tapi ya nanti lagi. Jadi seperti itu. Nah, oke, betul. Nah, siap. Terima kasih. Ini masukan dari Bu Sumaina. Bagus. Memang ada momen tertentu yang mungkin memang perlu memberi hadiah, ada momen tertentu yang tidak perlu. Kalau sering memberi hadiah, oke. Nah,
Betul, gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Cahyo tadi masukannya. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Sudah jam berapa itu? Oke. Nah, keyakinan kelas. Mengapa kita memakai helm ketika berkendara motor? Keamanan. Oke. Mengapa kita tidak merokok di rumah sakit? Dimarahi. Ada tulisan dilarang merokok. Mengapa kita memakai masker ketika masuk laris atau Ramayana? Sudah ini satpam. Jadi semuanya masih karena diseneni ya. Tidak pakai helm karena diseneni polisi. Oh iya, keselamatan. Iya, keselamatan. Oke, yang nomor satu tadi jawaban yang masuk dengan materi keselamatan. Kenapa tidak merokok? Karena kesehatan. Kenapa kita memakai masker? Karena kesehatan, bukan karena takut dimarahi satpam ya. Oke. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tadi pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan salah satu contoh. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dalam bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Maka pentingnya keyakinan itu, kalau kita sudah yakin memakai helm itu membuat kita selamat, aman, ya kita pakai. Ya kan? Kita udah gak berpikir ada polisi yang bandar kan? Nah, karena kita sudah yakin. Kita mau keluar laris Ramayana ya pakai masker, karena kita tahu virus ada di mana. Bukan karena ada satpamnya ya. Bukan. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, harapannya kita membuat keyakinan kelas itu supaya muncul keyakinan-keyakinan dalam diri anak, sehingga kita tidak perlu lagi memberikan terlalu banyak motivasi eksternal. Biar motivasinya itu murni dari diri dalam anak. Nah, kurang lebih seperti ini. Peraturan kelas itu bagian yang paling dalam, ya, kecil pengaruhnya. Keyakinan kelas pengaruhnya lebih besar, lingkungan positif lebih besar lagi, budaya positif yang lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas yang baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Hampir nih, karena ini juga melalui curhat pendapat, diskusi dengan anak. Tapi keyakinan itu lebih ke istilah-istilah yang seperti ini, tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, jadi kata-katanya lebih simpel, jadi lebih mendasar. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, seperti itu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, tapi di sini tanggung jawab. Jadi sifatnya lebih luas, tapi lebih masuk. Oke, seperti itu. Nah, contoh pembuatan peraturan kelas seperti ini yang sudah saya lakukan. Jadi anak di awal pembelajaran saya suruh maju ke depan satu persatu menuliskan semua hal positif yang menurut mereka bisa membuat mereka jadi lebih nyaman belajar, lebih sukses dalam belajarnya. Semua kelas menulis. Setelah semua anak menulis di depan, kemudian saya diskusikan mereka lagi. Penting nggak ini? Penting nggak ini? Penting nggak ini? Nah, begitu setelah itu semua saya buat. Nah, sebagai simbol kesepakatan kita. Kita sepakat menjalankan keyakinan itu dalam pembelajaran kita. Ini saya lakukan di kelas 12 PH kemarin. Seperti itu. Nah, materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Cepat aja tidak apa-apa Bu ya. Oke. Kalau mau nambah nanti ikut yang jamnya di sini. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Langsung saja. Survival, bertahan hidup. Ini biasanya kaitannya dengan kebutuhan fisiologi seperti rumah, makanan, kesehatan, dan biologis.
reproduksi, psikologis, wah banyak ya termasuk ya berarti kebutuhan survival di sini. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua yaitu love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini di sini saya contohkan nih. Kasih sayang dan rasa diterima itu menjadi kebutuhan dasar, Pak. Jadi anak-anakku juga sama, murid-murid kita juga butuh rasa dicintai, butuh rasa untuk diterima. Kemudian power atau pengakuan atas kemampuan. Nah seperti ini. Jadi apa yang mirip dengan penghargaan tadi, Pak ya? Pemberian hadiah tadi ya, pemberian hadiah. Ini apa yang mirip? Nah ini adalah keterangan kertas print out hasil nilai satu kelas. Nah, saya buat dalam bentuk grafik, kemudian saya berikan untuk anak-anak yang mencapai progres peningkatan. Bukan yang terbaik, yang mencapai progres peningkatan. Jadi misalkan ulangan pertama kemarin dapat 50, yang bisa naik 30 berarti jadi 80, dapat itu. Yang kemarin dapat nilai 70 bisa jadi 100, peningkatan. Seperti itu. Oke, kemudian freedom, kebebasan. Kadang murid itu juga butuh kebebasan Bapak Ibu. Jadi mungkin termasuk salah satu memberikan kebebasan mereka mau belajar di mana. Sekali-kali diajak keluar kelas di gazebo atau di perpus atau di mana. Itu juga perlu karena anak-anak juga butuh kebebasan juga. Apalagi beberapa anak itu memang ada yang memang suka gerak. Jadi mereka lebih suka di outdoor, seperti itu juga. Kemudian fun, kesenangan, itu juga kebutuhan dasar anak-anak. Anak-anak butuh fun. Jadi guru yang mungkin suka bergurau, suka membuat permainan, suka melucu, itu juga kadang diinginkan oleh anak-anak ya. Jadi merasa panang terus. Nah seperti itu. Atau mungkin guru menciptakan suatu model pembelajaran atau media pembelajaran yang bagus, itu juga penting. Fun, kesenangan. Oke, langsung 5. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru ini sama masih dari William Glasser tadi. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu posisi manakah yang mencerminkan Bapak Ibu? Penghukum kah? Pembuat orang merasa bersalah kan? Teman, pemantau, atau manajer? Teman, pemantau, manajer, penghukum, teman. Oke, jadi alhamdulillah kalau teman ya, karena teman itu masuk ke dalam kategori identitas berhasil. Jadi guru yang masih menggunakan metode penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ternyata dari hasil penelitiannya William Glasser itu hanya membuat apa ini? Kelihatan tidak ini? Nah, hanya memberikan dampak negatif kepada murid. Sedangkan yang memberikan positif itu ada di sini 3 ini, teman, pemantau, dan manajer. Ya, hanya saja kalau kita menjadi posisi guru sebagai teman, itu biasanya membuat murid ketergantungan. Nah, aku yang ngoconi dewi itu, santai ke guru. Oke, mulai itu gampang ya. Seperti itu. Jadi kemudian kalau pemantau di sini menyesuaikan situasi, bila diawasi. Jadi kalau diawasi anak ya mungkin bisa serius tapi nah sedangkan manajer ini adalah apa ini? Memanfaatkan watak anak karakter. Karena prinsipnya manajer itu mengajak anak untuk selalu mengupayakan pikirannya untuk berbuat apa. Nah, lanjut saja di sini. Oke, nah dari pertanyaan ini coba kita bedakan guru posisi apa yang menyatakan patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira guru apa ini? Penghukum ya, penghukum. Pokoknya yang itu kita penghukum. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Membuat merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, teman, ya, sore ibu terus ya bereskan. Terus peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensi apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Pemantau. Jadi kalau pemantau itu lebih banyak hitung-hitung. Peraturannya apa? Ayo konsekuensinya apa? Jadi banyak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi berusaha untuk menggali anak sendiri yang berpikir untuk mencari solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum verbal. Ya, jadi hukuman bisa berupa fisik, bisa berupa verbal. Oke, itu 5 posisi guru. Kemudian sekarang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, inti dari semua tadi itu sebenarnya adalah menjurus ke sini Bapak Ibu. Jadi kegiatan yang tadi menghukum, konsekuensi, restitusi diharapkan dengan kita merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Harapannya kita nanti bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam setiap pemecahan masalah anak. Jadi ketika anak-anak kita, murid-murid kita itu nanti melakukan suatu pelanggaran aturan atau suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma aturan, kita selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah tindakan yang dilakukan guru melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini dasarnya adalah guru berpikir bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus berpikir seperti itu dulu, bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dan itu kita sampaikan juga ke anak. Biar apa? Biar kondisinya anak stabil. Biar kondisi anak itu jadi kembali normal. Dia tidak merasa tertekan karena dia pernah berbuat salah. Kita stabilkan. Aku bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dan lain sebagainya. Kalimatnya versinya bisa banyak. Nah, setelah tahap pertama menyetabilkan identitas atau menyetabilkan emosinya sudah selesai, langkah keduanya yaitu validasikan tindakan yang salah. Jadi tindakan yang dilakukan anak yang salah harus kita validasi bahwa itu juga salah. Dengan cara apa? Dengan kalimat misalkan contoh seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau dengan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau mungkin kamu menyadari apa tidak kalau yang kamu lakukan itu salah? Atau mungkin kalimat yang lain, bahwa biar anak berpikir bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan. Baru kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Disinilah nanti proses pencarian solusi muncul dari si anak. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi keyakinan kelas di awal tadi. Misalkan anak sudah membuat keyakinan kelas di awal adalah bertanggung jawab. Kemudian ketika kita beri tugas ternyata dia tidak mengerjakan tugas. Yang pertama, mana tugasmu? Belum mengerjakan Pak. Langkah pertama Pak, kita stabilkan dulu identitasnya dia. Kenapa kok nggak dikerjakan? Lupa atau ada apa di rumah? Seperti itu kan? Kenapa tidak dikerjakan? Nah, pasti dengan ada ya, tidak keras seperti itu. Nah, gini Pak. Oke, nggak apa-apa yang namanya lupa, menjadi manusia itu kadang ada lupanya, gitu kan? Jangan bilang. Tapi nah, istighfar 100 kali itu ya, istighfar 100 kali. Budaya positif yang sudah ada di sini, istighfar 100 kali. Istighfar. Pernah kan? Ada anak di hukum istighfar 100 istighfar. Oke. Setelah itu apa? Di validasi tindakan yang salah. Oke, tapi teman-teman kamu yang lain udah buat loh. Terus kamu gimana nanti? Yang saya koreksi apa? Ya maaf Pak. Ya ada solusi nggak kira-kira? Ya saya kerjakan Pak. Kapan?
Ya nanti Pak pas jam istirahat, oke saya tunggu jam istirahat ya. Nah artinya apa? Dia muncul ide sendiri, muncul gagasan. Kapan dia mengerjakan? Ya guru mengarahkan. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur hukuman atau apa di situ. Itu yang namanya restitusi. Jadi memang kelihatan kok aneh gitu ya. Nah itulah restitusi. Jadi beda dengan hukuman konsekuensi. Restitusi itu murni tidak ada paksaan, murni tidak ada hukuman. Jadi ya berasal dari anak sendiri. Ya kesadaran anak di dalam diri. Kira-kira mungkin tidak Bapak Ibu kayak gitu kita lakukan? Oke. Nah, oke. Mungkin artinya ada kemungkinan, tidak mustahil ya, ada peluang. Oke. Maka kita patut nanti kita coba kita terapkan dalam kelas kita. Ketika kita menyelesaikan masalah, coba kita pakai segitiga restitusi. Seperti itu. Nah, ini contoh lebih lengkapnya. Ketika dalam menstabilkan identitas tadi, apa yang bisa kita tanyakan ke murid? Contoh-contohnya di sini ada. Kemudian ini juga ketika validasi tindakan yang salah, seperti ini mungkin bisa nanti. Kemudian ketika menanyakan keyakinan juga ada. Oke, jika nanti Bapak Ibu berkenan, PPT ini bisa saya bagikan nanti. Jika berkenan, mau, oke, siap, insya Allah nanti saya share. Nah, kemudian ini yang ketiga ini contoh 3 restitusi yang sudah saya lakukan terhadap 2 kasus murid saya. Yang pertama yaitu ketika bolos setelah apa itu karnaval ya itu ada satu anak yang bolos, kemudian ketika dia masuk saya restitusi. Kemudian nanti yang satunya ketika anak tidak mengenakan sepatu di lingkungan sekolah. Saya putarkan nih sebentar nih. Monggo Bapak Ibu bisa sambil di dahar di minum. Sudah bisa. Oke, jadi anak jangan di depan murid yang lain, karena itu cenderung akan diajak ke tempat yang sepi ya, tentu ya. Diajak ke tempat yang sepi. Nah, ini pakai restitusi. Jadi ternyata si anak itu bolos karena katanya keselio. Akhirnya keselio terus dari hari Jumat. Ya, hari Jumat ternyata.
hari Rabu, pas pelajaran Rabu. Akhirnya dia muncul solusi karena dia tidak ikut pelajaran, akhirnya ketinggalan materi. Solusinya apa? Dia mau ganti di jam luar sekolah, di jam setelah pulang. Iya, jam tambahan. Nah, itulah resikonya jadi seorang guru. Ketika anak punya gagasan atau solusi seperti itu, nah, harus siap. Dan solusi itu bisa didiskusikan dengan guru. Kemudian yang kedua ini adalah ketika ada yang memakai sendal. Anak pakai sendal dari masjid, dari sholat. Masa dimarahin Pak dari sholat kan? Nah, untuk menstabilkan emosi, ya sholat bagus sholat. Ya. Ternyata sepatunya dimasukkan tas dulu. Jadi tasnya di dalam tas, sepatunya di dalam tas, dia pakai sendal. Terus nanti kalau masuk kelas pakai sepatu, kira-kira dimarahin dulu apa enggak? Dimarahin Pak, ada solusi enggak? Ada dipakai. Mereka yang memunculkan solusi sendiri dipakai, tidak dipakai. Ya, ya. Ya. Itu langsung itu berempat anak yang tidak pakai sepatu. Empat. Tidak pakai sepatu. Kenapa? Dari sholat Pak. Gitu ya. Yang satu tolong pegang HP saya. Saya jalan dari sana nanti syuting ya. Jadi seketika itu langsung tak rekam. Iya, asli. Yang bolos pun juga sama. Jadi dari masalah mereka justru malah hikmah buat saya. Bisa saya jadikan syutingan. Jadi seperti itu. Jadi kata-kata kalimat mereka pun juga tidak disetting. Apa? Seperti itu. Yang kurang lebih kalau itu pun dilakukan, insya Allah pasti bisa. Oke. Itu dari saya Bapak Ibu, sedikit atau banyak materi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagus, terima kasih sudah diberi waktu. Dan teman-teman mungkin perlu sedikit gini. Kenyataan yang ada di sekolah ini kan kaitannya dengan nanti apa pembelajaran juga belajar. Nah, sekolah kita ini menurut saya, jadi menurut saya ya, bukan menurut yang lain-lain. Dari awal rekrutmen sekolah, rekrutmen siswa itu menurut saya sudah tidak sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Kenapa? Karena motivasi internalnya diabaikan. Satu-satunya indikator bisa diterima atau tidak diterima nilai. Sementara banyak anak-anak yang motivasi awalnya ingin masuk tergeser di jurusan A, B, C, terutama misalkan di peternakan. Sehingga yang diterima di peternakan adalah anak yang motivasi masuknya terpaksa. Karena mungkin bukan dorongan dari diri sendiri, orang tua kudu sekolah bawen. Sehingga situasi ini tidak mudah untuk dihadapi bagi kita. Sehingga apa? Saya pernah sampaikan ini langsung ke Pak Usman.
anak kita. Sehingga apa? Muncul berbagai macam situasi ya, belajarnya di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk apa ya, memotivasi, karena membalik rasa itu kan tidak mudah. Bisa jadi kita yang jadi guru di sini terpaksa jadi guru sampai sekarang belum bisa merasakan nikmatnya jadi guru. Bisa jadi seperti itu yang terjadi. Nah, ini kan hal yang bagus ya, yang harus kita lakukan dan mudah-mudah. Ya, saya sudah bisa ini ke Pak Bagus, termasuk dan Bapak Bagus tadi yang anak mengulik supaya ada kesepakatan, komitmen bersama bahwa kita belajarnya begini. Yang kedua, untuk pelajaran kejuruan khususnya di peternakan ruminansia, orang mungkin bisa melihat wah ternaknya banyak gitu ya Pak. Tapi konsep Banmen Bantul nggak bisa. Jumlah siswa kalau jual ternak wah kayak kalau mau dipenuhi banyak sekali yang harus untuk supaya anak punya kegiatan yang bisa mewakili motivasi internal mereka. Nah, ini kan juga kendala lagi gitu ya. Terus sehingga di saya muncul suatu permasalahan yang sebenarnya masalah ini masalah klasik. Tapi yang pertama ini masih lagi karakter ini yang berbeda-beda. Tadi kodrat alam. Pertama kodrat alam. Kodrat alamnya kan sangat beragam dengan anak. Bahkan ada murid yang sekarang kelas 12 sejak umur 3 bulan ditinggal ibunya ke luar negeri dan sampai sekarang pun di usia dia belum pernah kasarnya ngerasain ibu yang sebenarnya seperti apa ya. Sampai kalau di Pak Di, aku kira nang sekolah lagi, Pak, refreshing, jangan dimarah-marahin ya Pak ya. Sampai bilangnya begitu. Iya, sampai saya katakan, kalau kamu sekarang sudah tampil seperti sekarang, psikologis kamu seperti kamu hebat saya gitu kan. Karena kamu bisa tampil ceria, berani mengemukakan apa yang kamu rasakan, itu sesuatu yang hebat. Nah, situasi yang kurang mendukung, bukan tidak mendukung ya Pak, kurang mendukung di kita itu kan banyak. Nah, kira-kira piye langkah kita supaya bisa mencapai itu tadi, mencapai apa yang kita inginkan dengan Merdeka Belajar itu tadi. Karena saya sampai bilang gini Pak, pernah saya sampaikan kepada orang yang punya pengaruh bahkan di kementerian, Pak, kita itu merasa SMK Bawen itu super hebat di Kabupaten Semarang. Tapi kalau melihat realitas yang saya merasa masih sangat kurang. Nah, piye dengan SMK yang kecil itu? Bagaimana konsep Merdeka Belajar itu Mas bisa diberikan, diterapkan saat lagi itu? Sehingga saya pertama itu mungkin Pak Bagus bisa nggak harus diselesaikan di sini Pak, tapi nanti mungkin bagian dari yang bisa dengan sampaikan ke pengambil kebijakan, decision maker di tingkat jenengan ini sebagai calon guru penggerak, supaya apakah nanti sistem rekrutmennya yang dirubah, ya kan? Rekrutmennya yang dirubah tidak semata-mata karena nilai itu tadi atau yang lain. Yang kedua, setelah saya mengikuti Pak, saya ikuti anakku ngantuk-ngantuk yang mengikuti. Tidak hanya guru Pak yang perlu tahu tentang ini. Di sebagian tadi yang disampaikan, murid juga harus tahu. Kenapa? Supaya terjadi visi dan misi yang sama, supaya kita lebih mudah melangkahnya. Oh, berarti aku pengen belajar berhasil, saya harus menjadi siswa seperti ini loh. Kan gitu. Sehingga ada kesepahaman dari kita antara guru dan murid. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan mau masukkan? Dimasukkan ya. Oke, sharing ya. Oke.
Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Nah, untuk terakhir sebagai penutup, saya minta tolong salah satu mungkin perwakilan menyampaikan refleksi setelah mengikuti kegiatan hari ini apa yang dirasakan. Dari sisi sini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus untuk waktunya. Yang pasti, insya Allah saya secara pribadi juga beberapa Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan pengibasan dari Pak Indra Bagus ini mendapatkan tambahan ilmu tentunya, kemudian pencerahan, wawasan yang sebetulnya kalau kita di lapangan itu sudah cukup lama mengaplikasikannya, namun mungkin dari kami masih ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang bisa diperbaiki. Nah, ini akan membawa perubahan yang jadi lebih baik sesuai harapan dari pembelajaran merdeka atau kurikulum merdeka yang selalu mengedepankan profil pelajar Pancasila sehingga kita dapat mengaplikasikannya di sekolah kita nanti. Demikian mungkin, kalau ada kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas masukan refleksinya. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Demikian apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Apa yang disampaikan oleh Bapak Indra Bagus tadi, semoga bisa kita ATM-kan nih. Tadi ada istilah ATM, kita amati, yang positif-positif kita tiru, kemudian kita modifikasi untuk perubahan ke depan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerawuhannya di ruangan ini. Monggo untuk selanjutnya bisa kembali ke unit-unit masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.